Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live ya? Live ya? Enggak live, offline. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawi sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang hadir bersama-sama kita para asatidz wal asatidzah. Samping kanan dan kiri saya ada Bapak Catur Lesmono SPD ya, sebagai waka kesiswaan dan juga sebagai pembina para siswa dan siswi Nurul Ilmi tingkat SMA dan SMK. Yang kami hormati Bapak Muhammad Angga Supratman, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Pendidikan, sebagai pembina ROIS siswa dan siswi Lembaga Pendidikan Terpadu Nurul Ilmi. Anak-anakku SMA dan SMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Rasulullah itu ada satu akhlak yang kita semua mungkin sudah pernah mendengar, tapi mungkin lupa, ya, pernah mendengar tapi lupa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan ya, apabila beliau berbicara dengan lawan bicara, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan lawan bicaranya berhadap-hadapan, beliau tidak menundukkan pandangan, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi beliau fokus terhadap orang yang diajaknya berbicara. Itu salah satu akhlak Rasul. Itu akhlak, ya. Makanya tak heran, dari hal yang sekecil seperti itu saja Rasulullah SAW sangat diperhatikan. Tidak heran kalau Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia. Bukan hanya kita manusia yang menghormati beliau, tapi bahkan alam jin dan para malaikat pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam berbicara saja ya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini anak-anakku sebelum saya melanjutkan ya?
Artinya kalau kita mau dihormati oleh orang lain, itu sudah ada jawabannya. Sebelum Ustadz ngomong, dia sudah ngomong duluan. Itu adalah etika yang sangat buruk, ya. Kalau kita mau dihormati oleh orang lain, maka kita harus menghormati dulu orang lain. Kalian melamar kerja, ya. Kalian melamar kerja tamat dari sini, interview, kalian toleh kiri toreh kanan ketika di interview itu, saya yakin kalian tidak akan lulus. Karena attitude kalian sangat jelek, ya. Apalagi ini yang menyampaikan adalah guru kalian. Tadi Pak Catur ngomong, minta tegak, ya. Anak-anakku, kalian tidak selamanya di sini, ya. Suatu saat nanti kalian ada yang jadi guru, ada yang bekerja, dan kalian akan merasakan bagaimana tidak dihormati oleh orang lain kalau kita tidak menghormati orang lain, ya. Apalagi guru. Keberkahan ilmu itu didapat karena akhlak, bukan semata-mata karena kepintaran kalian, tidak, ya. Terus terang Bapak ini kalau dari segi kepintaran sangat tidak kelihatan sekali, ya. Karena Bapak termasuk orang yang lemah di dalam belajar. Tapi saya dengan guru sangat hormat, ya. Makanya keberkahan itulah yang akan kita cari, nak. Ada Syekh Al-Azhar, sekarang dia ceramah di Masjid Al-Azhar. Dulunya bukan orang yang kuliah yang pintar, bukan. Tapi dia setiap harinya hanya mendengarkan Syekh itu ceramah. Jadi dia mendengarkan di balik tiang. Saking malunya karena dia tidak kuliah, dia mendengarkan di balik tiang di luar, ya. Tapi setiap hari mendengarkan, malu, ya. Mendengarkan di balik tiang. Syekhnya menyampaikan dengan murid-murid yang lain, ya. Tapi karena akhlak beliau selama bertahun-tahun mendengarkan seperti itu, akhirnya beliau menjadi orang yang hebat. Bahkan sekarang menjadi rujukan para ulama sedunia. Bukan hanya di Mesir, tapi juga kita di Indonesia, ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Anda sekalian yang hadir di sini. Kalian termasuk orang-orang yang bisa menghormati guru. Minimal kita hadir, walaupun kita tidak mendengarkan dengan sebaik mungkin, paling tidak kita hadir. Walaupun ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Itu merupakan penghormatan kita, ya. Banyak orang yang mendengarkan ngantuk-ngantuk, tapi berkah ilmunya setelah selesai dari sana paham, bisa, daripada yang petantang petenteng menantang guru, ya. Sok hebat padahal disuruh berbicara di depan sini, mohon maaf, bisa terkencing-kencing, ya, karena nggak sanggup untuk berbicara. Ilmu kita seberapa, nak? Masih kecil. Berapa buku yang sudah kita baca? Berapa tahun kita sudah belajar? Jangan kita menyombongkan diri. Jangan kita merasa sudah hebat. Bapak ini belajar di pesantren 6 tahun, kuliah 2 tahun di pesantren, melanjutkan dia Al-Azhar itu 6 tahun, dan sekarang masih tetap belajar, masih tetap menghafal Al-Quran, nak. Masih kurang, dan terus belajar. Dan kalaupun ada kesempatan saya ingin melanjutkan S2. Kalian baru SMA, sudah petantang petenteng menantang guru. Na'udzubillahi min dzalik, mau jadi apa untuk kedepannya, ya? Masih jauh, ya. Apalagi sekarang persaingan kita sangat ketat, ya. Ingat, yang dilihat orang sekarang bukan hanya kepintaran kita, ya, bukan hanya kepintaran kita, saya ulangi, tapi yang lebih dilihat adalah attitude kita, akhlakul karimah.
Banyak orang yang biasa-biasa saja, akhlaknya bagus, dihormati oleh orang lain. Kalian mungkin tidak senang dengan acara seperti ini ya. Lebih senangnya kita megang HP, lebih senangnya kita main game. Itu semua menyenangkan, tapi itu semua melenakan kalian. Kalian terlena, kalian lalai. Ya. Dan itu akan berjalan terus tanpa kalian rasakan. Tahu-tahu kalian umurnya sudah tua. Ya. Enggak, kalian tidak akan muda seperti ini untuk selamanya, tidak ya. Kalian pasti akan merasakan tua, pasti akan merasakan yang nantinya punya murid kalau guru, punya anak kalau sudah menjadi orang tua, maka kalian akan merasakan bagaimana tidak dihormati oleh orang lain, bagaimana kita diremehkan oleh orang lain. Ya. Kami sebagai guru cuma menyampaikan ya. Kami sebagai guru cuma menyampaikan, cuma ngasih tahu, nah ini yang baik, ini yang buruk. Yang baik dilaksanakan, yang buruk ditinggalkan. Ada guru yang patut kalian contoh, yang jeleknya jangan kalian contoh. Satu. Habis baterai. Satu tes. Ya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi Rasulullah dari hal yang sekecil itu, kalau dia berbicara, misalnya saya berbicara dengan Pak Angga ya, berbicara berhadapan Rasulullah, tidak berani melihat ke kanan dan ke kiri, apalagi ke bawah, fokus menghadap ke matanya. Itu Rasulullah ya. Beliau tidak, ketika diajak bicara tidak main HP, enggak. Siapapun itu, orang yang lebih muda dari beliau, apalagi yang lebih tua, ya. Makanya tidak heran kita mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya tidak panjangnya di sini nak, paling saya setengah jam ya, setengah jam. Dan alhamdulillah kalian bisa mendengarkan, syukur ya. Kalau yang mungkin tidak mendengarkan, tidak masalah. Saya tidak rugi ya. Terus terang saya kalau menyampaikan hal-hal yang seperti ini di luar, itu mohon maaf ya. Saya kalau untuk bulan Ramadan, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan, itu alhamdulillah nak, jadwal saya full. Ya, bukan saya mau menyombongkan diri. Bukan hanya di satu masjid, tapi alhamdulillah keliling di masjid-masjid lain. Itu merupakan keberkahan ilmu. Kita tahu etika kita dengan orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain, paling tidak kita, kalaupun tidak bisa menyapa, paling tidak kita tersenyum nak. Jadilah. Kalau kita kenal, kita sapa. Itu akhlak. Itu sangat berpengaruh bagi kalian. Paling tidak, kalaupun kalian nanti tidak ada ya, kalian tidak ada di sini, kami pasti teringat, oh anak itu yang kemarin kalau bertemu selalu menyapa kami, selalu tersenyum, teringat kami. Tapi kalau bertemu dengan guru, mohon maaf, ada sebagian murid itu yang bertemu dengan guru seakan-akan dia tidak mengenal dengan gurunya, padahal gurunya ini yang mengajarkannya ya. Walaupun satu huruf, maka dia adalah guru kalian, dan itu pantas untuk kalian hormati. Kami tidak minta dihormati, tapi kalian sebagai murid itu adalah kewajiban kalian untuk menghormati ya. Sedikit saja yang saya sampaikan ya.
untuk kedepannya tatalah hati kita masing-masing ya. Kalian sudah dewasa. Kalian sudah dewasa. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Mana yang pantas untuk dilakukan, mana yang tidak pantas untuk dilakukan ya. Ini banyak dari kalian di sini. Kalau saya lihat ada kelas yang tidak hadir ya. Padahal sudah dikasih ultimatum secara baik-baik untuk hadir ya. Di sini kan mau ngasih ilmu loh. Mau ngasih ilmu. Ilmu itu mahal dan tidak hanya didapat di sini saja, tapi di mana-mana kalian bisa mendapatkan ilmu. Ya. Mungkin kan bertemu saya mungkin ketika berada di sini saja ya, ketika sudah selesai tidak bisa bertemu lagi. Mungkin sudah ada kesibukan masing-masing. Dan kita akan bertemu di tempat yang lain. Oke anak-anakku sekalian, itu sekilas saja ya. Saya ingin mengingatkan kepada kalian, jangan sampai kalian terlena, jangan sampai kalian lalai. Karena kehidupan kita ini berjalan, tidak berhenti di tempat saja ya. Kita pasti berjalan. Apalagi pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Ya, 17 di bulan Ramadan. Semuanya puasa di sini? Puasa? Alhamdulillah ya. Bersyukur kalian. Kalian bisa disekolahkan di sini, kalian tahu ilmu agama dan berpuasa. Itu sangat mahal ya. Banyak orang-orang yang di luar sana yang menjadi gelandangan, pengen sekolah tapi tidak ada kesempatan untuk sekolah, akhirnya tidak mengetahui apa-apa dan tidak berpuasa ya. Kalian punya kesempatan di sini bergabung dengan guru-guru yang luar biasa hebat ya, tahu tentang ilmu agama. Sekarang alhamdulillah bisa berpuasa sampai hari ke-17 bulan Ramadan. Paling tidak kita masih tersisa sekitar 12 hari lagi ya. Nada Pak? 12 hari lagi. Nah karena itu mari kita melihat lagi diri kita masing-masing ya. Mari kita melihat lagi diri kita masing-masing. Bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan selama ini, selama 17 hari ini? Apakah masih sekedar biasa-biasa saja? Bagaimana khotaman Al-Quran kita? Apakah masih tidak berubah? Di sini ada yang sudah membaca sampai 17 juz, aduh. Tidak ada. Yang 1 juz ada yang selesai baca 1 juz? Tunjuk tangan. Tidak ada yang selesai 1 juz membaca Al-Quran. Jangan malu-malu. Tunjuk tangan. Sampai yang sudah 1 juz. Ya. Enggak apa-apa nak tunjuk. 1 juz, 2 juz, 1 juz saja. 1 juz tidak ada, apalagi 2 juz. Manfaatkan nak ya, bulan Ramadan kita manfaatkan. Tidak ada jaminan kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang, tidak ada ya. Jadi kita sebagai umat manusia ini ya, perlu diketahui anak-anakku sekalian, ada 3 sebab amal pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Ada 3 sebab ya. Yang pertama, sebab karena memang orangnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mulia, siapa mereka? Nabi,
para wali-wali Allah, orang-orang soleh. Nabi kalau dia berdoa, sebelum dia berdoa sudah ditawari, ya. Nabi Muhammad itu pernah ditawari oleh Gunung Uhud. Tahu Gunung Uhud kalian? Yang berada di Mekah itu. Jadi Gunung Uhud itu pernah nawari Nabi, wahai Nabi, kalau kau pengen aku menjadi gunung emas, maka saat ini aku akan menjadi gunung emas. Sebelum Nabi berdoa, gunung emas lah nawari. Kalau Nabi pengen emas, bayangkan, nah, satu gunung itu emas, ya. Betapa banyaknya duit Nabi, ya. Tapi Nabi tidak menginginkan itu. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum berdoa sudah ditawar. Malaikat Jibril, ya, menawari Nabi untuk menjatuhkan gunung Uhud kepada penduduk Taif ketika mereka menganiaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak mau, ya. Yang pertama, sebab kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita, karena orangnya memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran orang-orang yang soleh itu, para wali itu, ya, bisa berjalan di pucuk banyu adonian itu, karena kemuliaan mereka. Nabi Sulaiman, mukjizatnya bisa berbicara dengan burung, bisa berbicara dengan seluruh binatang yang berada di dunia ini, termasuk bangsa jin dan juga bangsa makhluk halus. Itu Nabi Sulaiman. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, amal pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab makan. Apa makan? Makan itu bahasa Arab. Kalau yang dari pesantren pasti tahu apa artinya. Makan itu adalah tempat, nak, artinya. Di mana amal kita bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di tempat mana? Di Makkah dan di Makkah dan di Madinah. 2 rakaat kita sembahyang di Masjid Madinatul Munawwarah itu dilipat gandakan berlipat-lipat ganda. Di Makkah sampai 1000 lipat 2 rakaat sembahyang sunnah, ya. Bukan di masjid kita sembahyang 1000 rakaat kita lah capek, 2 rakaat tidak dilipat gandakan, ya. Itu yang kedua, ya. Karena sebab tempat. Yang pertama karena sebab orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena sebab tempat, yang ketiga. Ini yang pertama mungkin kita tidak bisa merasakan, ya. Yang kedua, ada orang-orangnya yang bisa merasakan, bisa pergi ke Madinah dan bisa pergi ke Makkah. Tapi yang ketiga ini semua kita bisa merasakan. Dengarkan, ya. Kita bisa melipat gandakan amal pahala kita karena sebab yang ketiga. Apa itu? Karena sebab apa? Siapa yang tahu dapat hadiah? Ada hadiah kan gitu? Ada tak? Ada hadiah. Siapa yang tahu dapat hadiah? Tunjuk tangan. Sebab yang ketiga amal pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab salah. Ya. Kan. Siapa yang bisa jawab tunjuk tangan. Jangan apa? Hanya bersuara, tunjuk tangan. Tidak tahu, ya. Yang pertama karena sebab orangnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis amal pahalanya dilipat gandakan. Yang kedua karena sebab tempat, Makkah dan Madinah. Yang ketiga karena sebab waktunya, bisa babis zaman. Kapan itu?
Kapan? Ya sekarang ini nak, di bulan Ramadan. Kita bisa melipat gandakan amal pahala kita ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bayangkan kita baca satu ayat, satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf di dalam Al-Quran itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan lebih. Pahala sholat sunat itu diganjar dengan pahala sholat wajib, pahala yang sunnah ya. Apalagi kata Pak Angga tadi, kalau kita zikir satu kali dihitung sampai 1000 kali zikir, itu di bulan Ramadan. Jadi rugi kalau kalian tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena di bulan-bulan lain tidak dilipat gandakan ya. Sangat rugi kalau tidak beribadah di bulan Ramadan. Apalagi kalian bisa membaca Al-Quran, walaupun tidak bisa, paling tidak walaupun terbata-bata, tapi masih sanggup untuk baca Al-Quran, itu satu huruf itu diganjar 10 kali lipat ya. Jadi mulai sekarang semangatlah baca Al-Quran. Paham tuh? Yang pertama karena sebab orangnya dimuliakan, jadi amal pahalanya otomatis dilipat. Yang kedua karena sebab tempat di mana tempatnya? Madinah. Dan yang ketiga karena sebab waktu di bulan Ramadan. Hanya 3 ini. Jadi kita manusia ini, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau kita mungkin, kalau untuk sebab orang yang dimuliakan Allah, siapa kita nak? Kita penuh dengan dosa, berlumur dengan dosa ya. Rasanya tidak mungkin amal pahala kita ini dilipat gandakan, langsung dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak mungkin. Karena kita berlumur dengan dosa, banyak dosa. Yang kedua karena sebab tempat. Tidak semua orang bisa pergi ke tempat Madinah dan Munawwarah. Hanya orang-orang yang mampu, yang ada duit, baca pergi ke sana. Man kita tidak. Yang ketiga karena sebab waktu. Tapi semua ini, yang nomor 3 ini kita baca galau. Baca galau. Asa masih bernapas ya, bisa puasa. Bahkan di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu apa? As-saumu apa? As-saumu li wa ana ajzi bih. Apa itu artinya? Puasa itu milikku, kata Allah. Dengan bangga Allah mengatakan, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bih, dan aku langsung yang akan memberikan ganjaran amal pahalanya. Bangga dak kita? Kira-kira Bapak Presiden ngasih kita tugas spesial, dan itu gajinya, honornya langsung dari Bapak Presiden. Kira-kira bangga dak kita? Bangga dak? Bangga. Jangankan Bapak Presiden, kita Bapak Bupati bayar diinjuk tugas spesial, kemudian dikasih ganjaran, dikasih honor, tak mungkin kecil. Paling tidak kalau sudah dari Bapak Presiden, paling tidak di atas roda 2 roda 4 injuknya. Itu baru para presiden ya. Jadi ada 3 ya, ingat ada 3. Yang 2 mungkin kita tidak bisa, tapi yang terakhir semua kita bisa melipat gandakan amal pahala kita. Dan ada satu malam di bulan Ramadan itu, apabila kita beribadah di dalam satu malam itu, maka khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa.
umur kita ini, umur umat Nabi Muhammad ini rata-rata baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun kalau masih sehat ya. Kadang-kadang inilah umur baru tamat SMA, matola sudah kabur. Mohon maaf ya. Maksudnya kabur itu dalam artian lah sudah lemah nian kan. Yang kacamata jangan tersinggung ya dak. Kadang-kadang masih umur 30 tahun nak sudah mulai penyakitan. Segala asam nempel, asam urat, asam lambung. Baru umur 30 tahun. Ya. Apalagi kalian zaman sekarang ini ya. Kadang-kadang kurang memperhatikan kesehatan. Malam-malam berdalu, begadang, lihat HP, kuat, tidak memperhatikan kesehatan. Oke, sudah di atas umur 30 tahun mulai fisik sudah melemah. Badan yang tadinya tegap lah sudah mulai bongkok, padahal belum tua. Belum tua, ya. Lah sudah kejinguan tua, padahal masih muda. Ya. Oleh karena itu, momen bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Apalagi pada saat ini kita pada momen nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, ya. Sepakat para ulama bahwasanya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia, Bulan bisa mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kota Mekah dan Madinah bisa mulia karena di kota Mekah dan Madinah di sana diturunkan Al-Quran. Ya. Mohon maaf, orang yang buta sekalipun, orang yang lemah otaknya, lumpuh otaknya, kalau di dalam dirinya ada Al-Quran, maka Allah angkat derajatnya. Kalian nonton Hafiz cilik enggak? Yang bernama Najah. Hafal Al-Quran 30 juz tapi otaknya lumpuh. Tidak normal cak kalian ini. Tidak normal secara berpikirnya kan. Tapi bisa hafal Al-Quran 30 juz, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Ali Jaber, tahu Ali Jaber? Almarhum Ali Jaber itu cium kaki Najah saking hormatnya dengan ahlul Quran. Itu diangkat derajatnya walaupun kondisi fisiknya lemah. Orang yang buta, banyak orang yang buta hafal Al-Quran, tapi hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita, anak-anakku sekalian, kapan lagi kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disinilah tempatnya, ya. Kita menghafal Al-Quran, kita masukkan diri Al-Quran ke dalam diri kita. Kita baca, kita pelajari, dan yang lebih penting kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau berbicara masalah mukjizat Al-Quran, ya, Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Percaya tak kalian kalau mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi? Percaya tak? Mukjizat yang paling hebat, yang tidak ada tandingan dengan mukjizat-mukjizat lain. Ya, Nabi Musa bisa membelah lautan, tongkatnya. Tongkat Nabi Musa itu sekali mukul lautan, itu bisa belah lautan.
Ya, lautan lagi pecah belah, apalagi kepala kamu langsung hancur. Ya dah. Tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular. Ular nian, bukan ular-ularan, bukan ular sihir. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya bisa menyembuhkan orang yang sakit dan bisa menghidupkan orang yang mati. Itu mukjizat Nabi Isa. Nabi Sulaiman tadi sudah disebutkan. Di samping beliau bisa berbicara dengan semua bahasa makhluk Allah, Nabi Sulaiman juga bisa memerintahkan angin nak kemana dia pergi laju. Ya. Nabi Sulaiman dari suku Moro ini ke Mekah tinggal manggil angin, ya. Aku nak pergi ke Mekah, langsung datang dia ke Mekah melo angin. Bukan cak kalian pakai motor ngebut masih di situ-situlah. Ya. Itu mukjizat Nabi Sulaiman. Tapi semua itu yang hebat-hebat mukjizat itu kalah oleh mukjizat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Semua mukjizat itu walaupun hebat, tapi hanya sekedar hebat di dunia. Tapi Al-Qur'an itu bisa menjadi penolong kalian nanti di hari kiamat. Bukan hanya di hari kiamat, tapi di dunia ini Al-Qur'an bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong bagi kalian. Tidak ada cerita orang yang hafal Al-Qur'an hidupnya melarat, tidak ada cerita. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak terbukti. Ya, Bapak bukan sombong. Hanya segelintir nikmat yang Bapak terima, tapi luar biasa menurut Bapak, ya. Mulai dari saya kecil sampai saya kuliah di Al-Azhar itu banyak kemudahan-kemudahan, banyak yang saya rasakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat melalui Al-Qur'an. Dari sesuatu yang mustahil kita pikirkan, tapi itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi ke Mesir itu bukan berdasarkan kepintaran. Ya, bukan karena saya pintar bahasa Arab, bukan karena saya orang yang pintar ilmu agama, tidak, tapi karena saya hafal Al-Qur'an. Jadi di Mesir itu ada asrama elit kalau kami nyebutnya. Asrama yang luar biasa bagus, asrama yang bersih. Jadi asrama yang bersih ini, asrama yang bagus ini, asrama elit ini, kalau mau masuk ke sana itu minimal nilai kita harus jayyid. Jadi nilai jayyid itu harus di atas 7. Seluruh nilai kita itu harus di atas 7. Ya. Kalau 8 ke atas sudah masuk jayyid jiddan. Bagus sekali, ya. Sedangkan waktu itu nilai Bapak ada yang nilai 6, bahkan nggak nyampe 7 ya nilainya. Saya coba untuk ikut tes ke asrama yang bagus tadi, asrama elit. Satu syaratnya nilai harus bagus, yang kedua harus hafal Al-Qur'an. Bapak cuma ngandalkan hafalan Al-Qur'an. Ya. Asrama elit itu nak bagus. Kamarnya ada AC. Ya. Tempatnya bersih. Kasurnya empuk. Kamar mandinya ada pemanas air itu. Ya. Jadi di Mesir itu ada musim dingin, ada musim panas. Kalau musim dingin kita hidupkan pemanas air. Itu dinginnya bisa mencapai 5 derajat. Ya. Ini sampai pecah-pecah bibir kita, telapak kaki kita ini sampai pecah-pecah karena saking dinginnya. Itu kalau mandi air hangat itu luar biasa lemaknya. Ya. Tapi kalau musim panas jangan coba-coba.
Panasnya itu bisa sampai 45 derajat, 50 derajat. Luar biasa panasnya ya. Yang nak ngetes ilmu kebal lajulah. Di tengah padang pasir itu 5 menit baik. Ya. Alhamdulillah berkat Al-Quran. Itu dites membaca Al-Quran 1 kali, dites hafalan tanpa basa-basi, tidak lagi melihat nilai. Bukroh anta tigihina. Bukroh, besok kata yang ngetes tadi, kamu datanglah ke sini, langsung diterima tanpa basa-basi berkat Al-Quran itu hanya segelintir. Banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sudah bukti orang yang menghafal Al-Quran itu dimudahkan. Tes polisi dimudahkan. Kalau yang hafal Al-Quran bisa tanpa tes sekarang. Hafal Al-Quran 30 juz sampai S3 itu dibiayai gratis. Masih dah diayain? Masih ya? Di Unsri. Berat Ustaz ngapal Al-Quran. Ya berat memang. Siapa ngomong kelemah? Mau jadi orang sukses itu harus nerima yang berat-berat. Kalau kalian yang ringan-ringan ya sudah. Jadi cleaning, di office boy, ya jadi kuli. Kalau menjadi orang yang sukses itu tidak ada orang yang bermalas-malasan. Ya, tidak hanya berdiam diri di rumah. Tidurnya tidak banyak, dikurangi. Bapak selama Bapak menghafal Al-Quran nak, itu saya tidur ya paling berapa jam. Jadi habis subuh kami itu jam 2 sudah bangun, jam 2 malam sudah bangun. Di pesantren dulu. Jam 2 malam sudah dibangunkan sampai subuh. Kita terus menghafal Al-Quran. Habis subuh sekolah sampai jam 1. Dari jam 1 mulai lagi. Paling istirahatnya 1 jam siangnya, kemudian langsung menghafal Al-Quran lagi. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang kalian bisa menghafal Al-Quran, ya, bisa dekat dengan Al-Quran, ya, bisa kuliah sampai S2 itu sangat luar biasa. Seperti Pak Angga ini. Berat tantangannya kuliah S2. Belum lagi cewek-cewek banyak menggoda beliau ini kan. Ya. Pak Catur ini luar biasa kuliah di IAIN. Beliau ini sudah S2, masih muda, umur belum nyampai 25 belum? Sudah, masih muda, sudah S2, ntar lagi mungkin S3. Ya. Semangat belajar, tidak ada istilah kata berhenti. Ya. Tulul amal, terus ya. Bukan hanya berhenti sampai di SMA saja, tidak. Kalian cita-cita kalian masih panjang. Nah, karena itulah ya, momen kita di bulan Ramadan, apalagi ini nuzul Al-Quran, kita introspeksi diri kita masing-masing untuk kedepannya kita perbaiki. Kalau misalnya targetan kita ada dalam baca Al-Quran masih sedikit, kita perbanyak. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Masih ada kesempatan. Tidak sanggup 1 juz 1 hari, setengah juz. Tidak sanggup setengah juz, 3 lembar atau 2 lembar setengah, seperempat juz. Tidak sanggup seperempat juz, 1 lembar. Tidak sanggup 1 lembar, 1 halaman. Tidak sanggup 1 halaman, setengah halaman. Tak sanggup setengah halaman, 2 ayat. Tak sanggup 2 ayat, 1 ayat. Tak sanggup 1 ayat, mati baik. 1 ayat lagi tak sanggup maco ya. Ya. Harus targetkan. Sholatnya ditingkatkan. Ini biasanya kalau awal-awal Ramadan luar biasa update status.
marhaban ya Ramadan, ahlan ya Ramadan. Tapi ketika sudah memasuki bulan Ramadan, mulai malas, masjid tidak pernah lagi, status tinggal status, ya, tinggal sudah. Kaget ketika sudah menjelang Idul Fitri, mulai update lagi status, sedih meninggalkan bulan Ramadan, pret, ya, sak gaya baik di status, tapi ibadahnya nol, baca Al-Qurannya nol, ya. Sholat tarawehnya paling hadir semalam 2 malam selesai, banyaklah di rumah, ya. Makanya kita harus menjadi manusia yang berkualitas, bukan hanya kuantitas tapi berkualitas. Orang yang berkualitas itu adalah orang yang tidak malas-malasan, berani capek, ya. Ad-dunya mahallut ta'ab. Dunia ini adalah tempatnya capek. Kalau kalian tidak galak capek, jangan hidup di dunia ini, hidup di planet luar sana. Ada. Mahallut ta'ab, tempatnya capek. Kalian sekolah capek, kaget selesai dari sekolah kuliah capek, tamat dari kuliah bebini belaki bebini capek, dapat anak capek, nak mikirkan anak-anak sekolah lagi capek. Mahallut ta'ab, tidak pernah berhenti. Makanya yang tidak mau capek sudah, jangan hidup di dunia ini, hiduplah di planet Venus sana, atau bulan, atau di matahari itu, lajulah sana, hangat, Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita untuk kedepannya semakin baik, semakin istiqamah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sempurna dan bisa menjadi apa yang kita cita-citakan, yaitu menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Seperti janji Rasulullah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan benar-benar keimanan dan keikhlasan, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti kertas putih yang tidak ada coretan apapun. Saya akhiri billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.